Bogor. Bisa dilihat di belakang saya sudah ada kambing-kambing pedagang yang siap menyambut pembelinya. Mari kita ngobrol sama pedagang. Sudah ada salah satu penjual yang siap diwawancara. Baik Bapak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Hartono. Di sini kami ingin bertanya Pak, apa sudah lama menjual hewan kurban, dari tahun berapa? Enggak, baru aja ini, baru pengalaman tahun pertama jualan hewan kurban. Bisa diceritakan kondisi pembelian hewan kurban tahun ini? Alhamdulillah bagus. Jadi ini kan dari hari Jumat baru buka di sini, dan alhamdulillah per hari ini sudah terjual 10 ekor. Dari keseluruhan yang ada di lapangan ini kebetulan 40 ekor. Bagaimana harga hewan kurban tahun ini? Apakah mengalami kenaikan atau penurunan harga? Kalau harga hampir sebetulnya, kalau kurban gini, kalau kambing itu, kalau menjelang Idul Adha pasti mengalami kenaikan. Dan biasanya kalaupun dibandingkan dengan tahun lalu, kenaikannya tidak seberapa. Misalkan tahun lalu harga satu ekor kambing katakanlah 2,4 juta, sekarang jadi 2,5 juta. Gitu. Nah, kalau untuk penjualan apakah mengalami penurunan, sejauh ini kita belum bisa melihat atau belum bisa menyimpulkan, karena Idul Adha juga masih tinggal 21 hari lagi. Jadi biasanya lonjakan pembelian itu terjadi sekitar 10 hari sebelum hari raya. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam penjualan hewan kurban? Tantangan terbesar yang dihadapi kalau terkait dengan penjualan hewan kurban tentu saja adalah persaingan dengan pemilik hewan kurban yang lain. Terus yang kedua tantangannya juga adalah bagaimana menjaga agar hewan kurban yang disediakan ini, terutama dari segi kesehatannya terjamin, dari pakannya terjamin, kualitas dan berat badannya juga terjamin. Apa harapan Bapak terhadap penjualan hewan kurban pada tahun ini? Mudah-mudahan harapannya tentu saja mudah-mudahan tahun ini penjualan hewan kurban masih meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Artinya karena itu menunjukkan kalau misalkan penjualan hewan kurban meningkat, indikatornya menunjukkan bahwa ekonomi di pedesaan ini masih tumbuh, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau penjualan hewan kurban meningkat menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terutama golongan-golongan yang mampu untuk berkurban juga meningkat. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sekarang kita ada di rumah salah satu panitia hewan kurban di salah satu masjid di daerah Bogor. Kita akan mencoba mengobrol. Sebelumnya, bisa kami tahu atas Bapak siapa? Bapak Edi Supendi. Terima kasih atas kesediaannya untuk diwawancara Bapak. Kami ingin tahu bagaimana panitia mempersiapkan pelaksanaan kurban di masjid. Apakah sudah ada persiapan para panitia kurban pada saat ini? Alhamdulillah, kita udah berjalan 15 tahun kurban di Masjid Nurul Iman, berjalan lancar dengan jamaah Masjid Nurul Iman 2 RW. Porsinya sapi itu 2 RW itu 3 sapi baru mencukupi warga yang 2 RW itu, dari RW 1 sampai RW 6, RW 1 dan RW 6. Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi para panitia kurban tahun ini? Tantangan sih ada, namanya kita ibadah ya. Misalnya begini tantangannya, untuk warga 2 RW itu nggak sedikit banyak. Kalau kita dapat sapi 2 atau 1, panitia kadang-kadang kelabakan cari untuk mencari porsi supaya 3 sapi. Kalau 3 sapi cukup, kalau 2 kasihan dapatnya sedikit. Kalau kambing, alhamdulillah per 1 tahun itu minimal 10 kambing, 10 ekor. Apakah
panitia memberikan edukasi atau informasi kepada masyarakat terkait kurban? Kalau informasi setiap bulan haji di masjid setiap hari Jumat diumumin supaya ada yang siapa yang mau berkorban, siapa yang mau korban. Apa pesan panitia kepada masyarakat terkait pelaksanaan kurban tahun ini? Pesannya ya pertama-tama kita bilang terima kasih pada masyarakat yang telah kurban, karena tanpa masyarakat kita nggak ada apa-apanya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Itu dia obrolan singkat hari ini, mulai dari pedagang hewan kurban dan juga panitia kurban dari daerah setempat menjelang Idul Adha 1956 Hijriah. Ternyata bukan cuma soal ibadah, tapi juga menghidupkan pasar dan ekonomi warga. Terima kasih semuanya, semoga kurbannya tahun ini berkah semua.